Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk temanya, sesuai dengan nanti yang terbacakan saja ya, apa yang akan terbacakan nanti. Oke, kita mulai saja. Oke, aku rasa di sini ada seseorang yang sangat terkoneksi dengan kamu secara spiritual dan ini kuat ya. Kayak sulit untuk terlepas gitu karena ini ada ikatan spiritual di mana mungkin ini bisa jadi apa ya kayak semacam ada tindak lanjut atau ada pengaruh dari semesta yang menginginkan ini terjadi gitu ya, kayak ada rencana Tuhan untuk membuat ini selalu terjadi seperti itu ya. Nampaknya seseorang ini mungkin berdoa, meminta kepada Tuhan untuk tetap terkoneksi dengan kamu. Karena sejujurnya pun, si dia ini masih sering stalkingin kamu di media sosial. Dia masih pengen tahu tentang keadaan kamu, kabar kamu, ya, bagaimana keadaan kamu sepertinya dan sebagainya. Seperti itu ya. Dia masih pasti cari-cari tahu keadaan kamu, ya. Eh, apa namanya? Masih pengen cari-cari tahu kamu seperti apa sekarang seperti itu ya, karena kalau aku lihat masih ada rasa ketertarikan dari si dia terhadap kamu sehingga masih suka stalking, masih secara spiritual juga masih masih kuat ya, mungkin berdoa kepada Tuhan untuk tetap bisa 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 apa namanya selalu terikat atau terkoneksi dengan kamu seperti itu ya. Ada keinginan dari si dia ini, orang yang sangat tertarik dengan kamu ini sebuah komitmen. Komitmen yang kuat atau mengikat ya seperti pertunangan atau bahkan pernikahan. Karena memang sejujurnya si dia ini masih punya perasaan romantis dengan kamu, masih punya perasaan cinta yang kuat dengan kamu. Bahkan di sini kalau aku lihat tuh dia kayak pengen apa itu namanya menjadikan kamu bagian dari keluarganya. Memang si dia ini sangat setia, apa sih kalau setia tuh terhadap keluarga tuh berbakti ya. Ya, sangat berbakti kepada keluarga. Dia ini sangat sangat memprioritaskan keluarga, sangat melindungi, menjaga keluarganya tuh, apa namanya? Ya, intinya yang seperti itulah ya, benar-benar yang family holic banget lah ya. Dan mungkin saat ini juga memang keluarganya butuh untuk dia prioritaskan, entah mungkin keluarganya lagi ada masalah atau bisa jadi mungkin keluarganya butuh perhatian dia atau mungkin dia tulang punggung keluarga sehingga benar-benar yang prioritas dia adalah keluarga saat ini gitu ya. Mungkin dia tulang punggung keluarga, bisa ya. Oke, apa sih yang ingin dia katakan ya? Apa yang ia rasakan terhadap kamu sebenarnya? Ini, wah, taste. Jadi sejujurnya ya, si dia ini sangat-sangat tergoda banget sama kamu. Cuman memang mungkin orangnya jaim atau egois atau narsis sehingga dia itu tidak mau menunjukkan bahwa dia ini tertarik sama kamu atau bucin sama kamu atau apa sih ambisius gitu ya, ambisius banget sama kamu. Jadi seolah-olah dia kayak buat rencana atau strategi di mana kayak tarik ulur semacam itu ya, strateginya untuk tarik ulur agar kamu yang ngejar-ngejar dia gitu ya. Padahal sebenarnya dia di sini yang sangat-sangat suka banget sama kamu, cinta banget sama kamu. Uh, Taste, I just want to make you want me until you cannot take it anymore. Jadi aku hanya ingin membuatmu menginginkanku sampai kamu tidak bisa lagi pergi dari dia, kayak gitu ya. Sampai dia tidak bisa lagi apa
gampang melepaskan dia kayak gitulah ya. Nah, jadi sebenarnya dia yang suka banget sama kamu, tapi dia kayak membuat strategi, situasi ya yang dimana di sini biar kamu yang kecarian dia, biar dia itu ya nunggu aja biar dia ngerasa kayak dia dikejar-kejar oleh kamu. Padahal sebenarnya di sini dia yang sangat-sangat bucin sama kamu. Dia sangat-sangat suka. Cuman karena ya itu mungkin dia ego, narsis atau naif sehingga ya begitu bentukannya ya suka tapi kayak pura-pura manipulatif ya atau dia pakai emas apa sih topeng ya pura-pura kayak nggak butuh nggak suka seperti itu. Oke, kemudian ada momen di sini. Kayaknya dia ini orang lama ya. Orang lama kayaknya dia ini. Jadi gini, every moment spent with you is simply wonderful. The love I have for you is incredible. Jadi setiap saat yang dihabiskan bersamamu itu sangat indah kata dia. Dan cinta yang aku punya untukmu sangat luar biasa. Jadi ya dia dulu pernah punya momen tertentu atau saat bersama kamu dulu itu kayak sesuatu itu kayak indah banget loh. Ya mungkin hanya sekadar apa ya makan di pinggir jalan atau cuman sekedar ngobrol, curhat, teleponan atau apa. Pokoknya kayak hal-hal yang simpel itu kerasa indah gitu ya mungkin cuman kamu tanya apa kabar hari ini kerjanya berat ya kayak gitu doang itu dia udah ngerasa melting gitu loh sama kamu kayak ngerasa wah ya ampun aku diperhatiin kayak indah banget ya apa diperhatiin sama kamu mempunyai hubungan kasih dengan kamu. Nah, itu ya. Jadi, walaupun hal-hal simpel, hal-hal yang sederhana, tapi kalau itu dari kamu dan itu bersama kamu, itu kayak, wah indah banget. Gitu ya. Jadi, kalau aku rasa dia ini memang sebenarnya udah bucin dari dulu gitu sama kamu. Dia tuh udah sayang banget, cinta banget sama kamu. Bahkan, cinta yang dia punya itu untuk kamu itu sangat luar biasa. Wah, incredible banget gitu ya. Oke, kemudian come here. Oke, agak vulgar sih ya ini. Oke, gini aja deh. Intinya tuh come here itu maksudnya dikala kamu jauh ya, entah memang LDR ya, emang jarak di antara kalian secara fisik memang jauhan, beda kota, beda negara atau beda pulau ya. Intinya berjauhan, dia pengen banget membawa kamu ke dalam sisi dia. Dia pengen banget dikala kamu dengan dia saat ini atau kapanpun lah ya, kapanpun dikala kalian berpisah atau berjauhan, dia pengen banget menarik kamu ke tempat dia gitu loh. Apa sih membawa dia ada di sisi dia gitu loh. Paham ya? Intinya kalau kamu jauh, dia pengennya deket lah gitu lah. Ya, jadi pengen ngebawa kamu ke sisi dia biar lebih dekat gitu loh. Ya, mungkin memang si dia ini orang yang nggak tahan LDRan, orang yang nggak bisa punya hubungan yang berjauhan secara fisik. Ya mungkin memang orang yang harus memuaskan hasratnya, ya mungkin secara skinship. Intinya kayak harus ada skinshipnya kayak gitu ya. Orang yang nggak tahanan kalau jauh-jauhan kayak gitu. Jadi kalau misalkan kamu LDR, ya itu resiko ya. Resiko si dia ini apa ya? Apalagi kalau misalkan orangnya egois kayak gini kan, tarik ulur terus kayak gitu ya. Dikala kita berpisah, kata dia ya, itu membuat hati dia tuh sakit banget. Jadi dia tuh patah hati banget kalau misalkan kita itu berpisah gitu ya. Mungkin saat ini kalian memang lagi berpisah ya. Jadi sejujurnya sakit banget hati dia kayak sedih banget ya, sedih banget berpisah dengan kamu itu suatu bentuk yang wah gila sih patah hati banget gitu loh. Ya, ya intinya kalau berpisah dengan kamu itu adalah momen-momen di mana dia patah hati banget. Dia merasa sedih banget, dia merasa kehilangan banget. Dia merasa kayak apa ya? Ya sedih, kesepian, kehilangan, seperti itu. Cuman saat ini tuh hubungan kamu dengan dia karmik. Jadi gini, I know this relationship
I'm currently in is not right for me, but I haven't found a solution yet. Oke. Dia tahu bahwa hubungan ini tuh sebenarnya belum tepat ya. Entah belum tepatnya memang waktunya belum tepat, atau mungkin bisa jadi situasinya nggak tepat, atau dia menghadirkan momen tertentu atau situasi tertentu sehingga ini jadi nggak tepat. Tapi untuk membuat jadi tepat, dia belum bisa menemukan solusinya. Misal karmic relationship bisa jadi saat ini kamu berdealing dengan seseorang yang mungkin sudah punya anak istri, mungkin ya. Kamu berdealing dengan seseorang yang memang sudah punya anak istri, punya pasangan sah, atau mungkin punya pasangan. Ya, jadi nggak cuma kamu pasangan dia, ada lain lagi. Nah, dia tahu bahwa ini bukan situasi yang tepat dengan kamu menjalin hubungan karena dia sudah punya pasangan kayak gitu. Tapi karena dia cinta, karena dia sayang sama kamu, karena dia tertarik sama kamu, sehingga untuk melepaskan kamu itu dia bingung mau ngelepas, tapi sayang, cinta, nggak lepas, tapi ini ada keluarga di sini kayak gitu ya. Jadi ada situasi di mana hubungan ini tuh menurut dia sebenarnya nggak tepat, tapi aku bingung harus gimana, mau dilepas sayang, nggak dilepas, tapi ini sesuatu yang nggak bagus gitu ya, sesuatu yang nggak bermoral kayak gitu ya, nggak beretika kayak gitu ya. Jadi dia masih bingung mau ngelepas apa enggak ya. Tapi kalau dilepas sayang, nggak dilepas ada keluarga lain atau ada sesuatu kayak gitu. Bisa jadi misalkan beda agama ya, bisa jadi dari beda agama mau pindah ke agamamu, tapi mungkin dari keluarga pertentangannya kuat banget, terus nggak beda agama tapi kok ya mungkin dia Islam, kamu mungkin kamu Islam, dia Kristen. Nah, di agama mungkin kalau beda agama jadi pernikahannya mungkin dianggap kumpul kebo kayak gitulah ya. Intinya ada sesuatu yang menurut dia ini sebenarnya nggak pantas gitu hubungan ini terjalin gitu ya. Oke. Oke, gini, kamu itu adalah sesuatu yang selalu di dalam pikiranku. Jadi kayak mana sih aku harus nyebutnya? Something you said lingers in my mind. Banyak hal ya, atau sesuatu yang pernah kamu katakan itu selalu tertinggal di pikiranku. Misalkan, jangan selingkuh, jangan jadikan aku pihak kedua, aku tidak mau jadi pihak kedua, aku apalah gitulah ya. Pernah kamu mengatakan sesuatu terhadap dia dan sampai sekarang dia masih kepikiran. Misalkan sebenarnya kamu tahu bahwa kamu adalah pihak ketiga, atau mungkin dia pernah bilang kamu mau nggak jadi istri kedua atau gimana. Nah, kamu nggak mau. Nah, itu jadi kepikiran bagi dia ya. Banyak hal yang apa yang pernah kamu katakan, sesuatu yang kamu pernah katakan itu selalu tertanam di benak dia gitu. Sehingga inilah yang membuat dia berada dalam karmic relationship dengan kamu gitu ya. Sorry, pembacaan energinya seperti ini ya. Aku nggak tahu, nggak aku rencanakan loh ini. Waktu itu ada yang bilang, yang komen katanya, kok ceritanya pihak ketiga terus sih gitu. Ya nggak tahu ya. Energinya yang tertarik itu gitu. Mungkin ya yang nonton ini rata-rata energi pihak ketiga gitu loh. Banyak sekali yang menghadirkan pihak ketiga gitu si dianya. Oke, kita cari cerita lengkapnya jadi bagaimana nih. Oke. Jadi, kalau aku lihat dari awal ya,
dari dulu sering sekali ada pertengkaran di antara kalian. Sering sekali cuman masalah-masalah sepele, masalah-masalah kecil itu selalu diperdebatkan. Karena ya mungkin nggak sepemahaman, nggak sependapat, nggak pada satu pandangan, sehingga di sini selalu ada pertengkaran. Bahkan itu hal-hal kecil gitu ya, sehingga membuat ya satu sama lain geram, satu sama lain tersakiti, tersinggung seperti itu. Akhirnya hubungan kamu dengan dia ini on off terus, ya, atau putus nyambung terus. Memang pemikiran dari kalian, mungkin perpisahan ini atau ini hanya jeda dan mungkin butuh seminggu 2 minggu doang, tapi nyatanya karena ini Page of Swords, sama-sama ego ternyata ya, sama-sama ego, jadi ya butuh waktu yang lama untuk bagi kalian bisa bersama kembali gitu ya, butuh waktu nampaknya, karena ya itu karena saling memenangkan ego, saling memperjuangkan ego masing-masing seperti itu. Kemudian ada The Magician. Ya, jadi gini. Dulu sempat dia ini belum berani untuk berkomitmen dengan kamu, ya. Sempat dia ini memang nggak yakin gitu dengan kamu, masih ada keraguan, mungkin ya karena dia punya keluarga, ya entah keluarga sah, atau mungkin karena memang masih punya pilihan lain. Sehingga si dia ini belum siap berkomitmen, atau mungkin dia memang belum siap gitu ya untuk berkomitmen. Sehingga hubungan kalian ya penuh dengan pertengkaran, penuh dengan ketidakpastian, penuh dengan kebohongan dan kecurangan agar tetap bersama tapi tanpa ada komitmen kayak gitu ya. Banyaklah konfliknya gara-gara si dia ini belum siap untuk berkomitmen dengan kamu. Dan mungkin di awal-awal itu nggak ada pikiran mau komitmen dengan kamu gitu di awal-awal ya. Tapi seiring berjalannya waktu, hubungan yang on off terus, dan akhirnya di sini kayak tersadar gitu. Kalau aku lihat dia setiap berpisah dengan kamu, mau dia atau kamu duluan yang pergi dari hubungan ini, ending-endingnya dia lagi yang datang lagi gitu ya. Karena kayak oh mantep nih, kayaknya memang dia sudah mulai merasakan bahwa perasaan dia memang untuk kamu, dia sayangnya sama kamu, yang dia mau menjadi pasangannya itu ya kamu gitu loh. Intinya dia cinta sama kamu. Terus juga ada The Chariot di sini ya. Jadi memang ini kuat banget energinya tuh on off kayak gitu-gitu terus ya. Ketika bersama berantem terus, ketika berpisah pengen datang lagi kayak gitu-gitu aja ya. Dari dulu kalau aku lihat seperti ini. Terus itu The Chariot nih. Memang ya karena ada keraguan ya, karena ada keraguan diakibatkan dari banyaknya pilihan atau adanya pilihan lain di hidup dia. Bisa jadi karena pasangannya itu nggak cuma kamu, ada yang lain juga, ada si B, si C, kayak gitu. Atau mungkin pilihan lainnya itu bisa jadi pekerjaan atau keluarga atau anak ya, di situ kan ada anak-anak ya. Jadi banyak kayak ada banyak pilihan yang membuat dia akhirnya bingung antara memilih kamu atau yang lainnya, seperti itu loh ya. Pilihan yang lainnya bisa jadi ya karena punya istri atau suami sah kayak gitu ya. Nah, sehingga di sini tuh dia kayak gambling, bingung ya, bingung. Terus juga aku lihat di sini ketika dia udah mantep memilih kamu, ya mantep memilih kamu. Oke, dia tertujulah ke kamu, mungkin ya dia sempat ngomong bahwa dia sayang sama kamu, bahwa kamu lah yang ingin dia jadikan pasangan sah atau apalah kayak gitu ya. Intinya hati dia memang udah terpaut sama kamu kayak gitu. Ternyata ini ada masalah secara finansial seperti itu. Ya, jadi ketika ada masalah finansial, mau nggak mau dia harus fokus dulu dengan masalah finansial. Sehingga dia akhirnya ya tidak memfokuskan lagi ke kamu. Kamu sering diabaikan lagi oleh dia karena ini masalah lagi keuangan ya. Apalagi di sini kalau misalkan memang kamu berdealing dengan seseorang yang sudah punya keluarga sah, misal istri atau suami atau anak-anak gitu ya. Jadi dia harus membiayai keluarganya, membiayai masa depannya, ya.
atau apa gitulah ya, atau membiayai siapa. Intinya dia harus cari uang untuk fokus pada diri sendiri, pasangannya, ataupun masa depannya. Seperti itu. Sehingga benar-benar yang cuekin kamu, dan pola pikir dia saat itu ketika dia pergi meninggalkan kamu, atau ketika dia kayak apa sih namanya tuh, kayak membiarkan kamu begitu saja ya, entah putus entah enggak, tahu-tahu udah ghosting aja, tahu-tahu udah ngilang gitu aja. Pemikiran dia adalah, ya udah saat ini aku memang fokus pada diriku. Ya udah kamu juga fokus dengan dirimu. Ya mungkin kamu juga bekerja gitu ya. Udahlah fokus sama bekerja dengan dirimu sendiri gitu ya. Entah itu dia ngomong secara langsung atau entah tiba-tiba udah menghilang gitu aja. Pola pikir dia seperti itu. Kan kamu juga kerja, ya udahlah ya gitu. Fokus aja dulu dengan kerjaanmu seperti itu. Entah itu ngomong secara gamblang ataupun tidak ya. Tahu-tahu udah ngeghosting aja. Nah, itu apalagi kan orang ini egois ya. Dia hanya memikirkan diri sendiri. Orang yang sangat sangat yang narsis banget, terus egois, terus naif ya, sehingga eh, apa ya, dia butuh ruang untuk diri dia sendiri tanpa harus konfirmasi atau berdiskusi tentang keputusan yang mau dia ambil. Ya udah, dia langsung aja pengen A, langsung ngambil keputusan A tanpa kamu harus tahu gitu. Ya, kalau aku lihat di sini. Sehingga karena orang yang egois, naif gitu ya, dia kayak harus memutuskan apa yang dia inginkan. Dia butuh ruang, maka dia akan menarik diri untuk mencari ruang itu sendiri kayak gitu. Ya, dia intinya gini, dalam keuangan itu dia harus mengakomodasi pasangan, entah itu nantinya ke kamu ataupun pasangan sahnya, atau ke lainnya, entah keluarganya, keluarga besar gitu ya, seperti itu. Ya, jadi oke, terpaut dia apakah dia punya pasangan sah atau enggak, tapi intinya ini ada keluarga di situ. Ya, mungkin bisa jadi itu anak, mungkin dia duda atau janda, seperti itu. Atau kalau keluarga ya mungkin bisa jadi fokusnya ibu, ayah, adik-adik, seperti itu. Ya. Karena ini pembacaan general ya, jadi kalian kondisikan aja lah ya. Kalau misalkan dia belum nikah, kemungkinan ya mungkin keluarganya itu ya adalah ibu, bapak, adik-adik, kakak-kakaknya, seperti itu ya. Tapi kalau misalkan dia punya istri atau suami yang sah, ya berarti itu keluarganya, keluarga inti. Tapi kalau misalkan dia sudah menikah tapi sudah bercerai, ya mungkin ini anak keluarganya itu. Gitu ya. Kondisikan aja. Intinya ini tentang keluarga yang sedang dia prioritaskan, seperti itu. Oke. Okay. Selama ini dia hanya berpikir bahwa namanya hubungan itu ya udah, namanya cinta itu ya udah, itu hanya sekedar perasaan gitu. Tapi setelah hubungan kalian yang pasang surut, on offan kayak gini, nggak ada perkembangannya, gini-gini aja, mentok begini lagi, ya nggak ada kemajuannya. So aku lihat di sini dia kayak tersadar gitu bahwa uh, apa ya, bahwa hubungan itu seharusnya diperjuangkan dari kedua belah pihak, sama-sama berkorban, sama-sama mau memperjuangkan, bukan hanya sebelah pihak aja. Mungkin selama ini dia tahu bahwa yang sama ini sangat berjuang itu kamu dalam hubungan ini. Dia selalu mengabaikan kamu, dia selalu semena-mena sama kamu, pergi datang pergi sesuka hati. Nah, sehingga aku lihat sebenarnya dia udah sadar, sudah tahu. Ya, sudah tahu. Bahkan ada rasa keinginan dari dia untuk memperjuangkan kamu, bahkan kayak ingin melamar kamu atau menikahi kamu, menjadikan kamu pasangan sahnya. Uh, tapi sayangnya di sini ada Five of Swords, ya. Masih ada energi pihak ketiga. Jadi gini, dia memang pengen memperjuangkan kamu, bahkan dia itu tadi pengen maju ya untuk ngajak kamu nikah atau apa.
Cuman ya itu, karena ini masih ada Five of Swords, berarti masih ada indikasi dia masih ada kebohongan yang dia sembunyikan dari kamu. Masih ada pengkhianatan yang dia lakukan, masih ada sesuatu yang dia sembunyikan dari kamu. Ya, dia tidak jujur, dia berkhianat atau berbohong, dia melakukan kecurangan juga terhadap kamu. Bahkan saat ini, kalau aku lihat, kan kalian berpisah. Aku bilang dia bucin sama kamu, tapi kamu tidak merasa bahwa dia kayak bucin. Yes, aku sudah bilang dari awal, dia manipulatif orangnya. Dia orang yang pura-pura bahwa dia tidak cinta sama kamu. Dia membuat situasi ada taste di sini, membuat situasi di mana dia pengennya dikejar, bukan mengejar gitu ya. Nah, sehingga dia kayak ngebuat situasi, mungkin dia tahu ya bahwa kamu cemburuan, sehingga akan dia buat situasi di mana kayak dia menghindari kamu atau tiba-tiba menghilang dari kamu agar kamu kecarian dia. Paham ya? Ya, tiba-tiba dia ngeghosting atau seolah-olah dia saat ini ada pasangan lain atau dia tahulah kayak mana cara ngebuat kamu cemburu agar kamu itu kecarian dia kayak gitu ya, agar kamu kecarian dia. Nah, inilah taktik yang dia lakukan saat ini ya. Entah di situ memang ada pihak ketiga ya, pasangan lain, atau memang ini pihak ketiganya adalah keluarga, tapi dia membuat kayak seolah-olah dia selingkuh sehingga membuat kamu cemburu agar dia, intinya di sini adalah apapun yang dia lakukan, adanya pihak ketiga di antara kalian itu untuk membuat kamu ngejar-ngejar dia gitu loh ya, agar kamu ngerasa kehilangan dan cemburu terus ngejar-ngejar dia gitu ya. Tapi kalau memang ini Five of Sword, memang ada pihak ketiga yang dari sisi dia ya, dari sisi dia yang entah ini teman kerja, entah ini orang yang sebenarnya teman dia, entah teman se-circle atau mungkin ini mantan dia yang kemudian dekat lagi dengan dia. Orang ini bersikap ramah lagi terhadap si dia. Ya, bersikap ramah lagi, akhirnya mempengaruhi dia lagi, dan akhirnya mencoba menyabotase hubungan kalian agar dia ini tidak dekat-dekat lagi dengan kamu. Ya, jadi um, apa ya? Dibilang cuci otaknya ya enggak juga sih, enggak apa ya? Enggak sehebat juga itu sih orang ketiga ini. Tapi kalau dibilang nggak cuci otak, ya cuci otak juga sih. Gimana sih aku harus ngomongnya ya? Ya parahnya gitu deh. Mempengaruhi si dia, pihak ketiga ini ya mempengaruhi atau ya bermanja-manja ria, beramah tamah, bersopan santun atau ya intinya mempengaruhi si dia ini untuk uh, tidak dekat-dekat lagi dengan kamu. Ya, jadi kalau aku lihat memang ada pihak ketiga di antara kalian. Ya, entah ini pasangan sah atau belum menjadi pasangan sah, tapi ada pihak ketiga. Ya, dan ini ya orang memang orang terdekat dia gitu. Entah ini mantan dia sebelum kamu atau di saat sama kamu, ya nggak tahu deh. Pokoknya ini orang terdekat. Ya, entah ini memang orang teman kerja atau teman circle sepermainan dia, tapi orang ini tuh memang orangnya udah beramah tamah lah sama dia kayak gitu ya. Jadi memang ada pihak ketiga di antara kalian yang memang mau menyabotase hubungan ini, sehingga saat ini tuh dia seolah-olah kayak tidak mencintai kamu, tidak merealisasikan, mengekspresikan cinta dia ke kamu kayak gitu ya, karena memang sudah disabotase oleh pihak ketiga ini seperti itu ya. Oke, untuk keputusannya silahkan aku serahkan ke kamu. Kalau untuk oke, saran dari pembacaan ini untuk oracle-nya kayak mana sih ya yang sebaiknya kamu ambil keputusannya. Kamu harus bagaimana dengan situasinya. Oke. Entah di sini kamu memang mencintai dia dan orang yang satu-satunya yang kamu sayangi, orang yang kamu satu-satunya cintai ya memang dia. Cuman di kartu kedua yang keluar ada finance dan karir. Berarti kamu disuruh untuk udah deh, fokus aja sama finance dan karir.
Tuhan tahu kamu memang suka sama dia. Tuhan tahu bahwa kamu cinta sama dia. Tapi untuk saat ini, Tuhan tidak mengizinkan kamu untuk dekat-dekat dengan dia. Kenapa? Makanya di sini, walaupun kamu tahu nih, Tuhan mengizinkan kamu mendengarkan pembacaan ini, karena kamu diizinkan untuk tahu keadaan dia. eh Ya tahu, ingat ya, Tuhan itu tahu segalanya kok. Yang terbaik untukmu pun tahu gitu ya. Dan kalau memang saat ini kamu memang cinta sama dia, tapi kalau dianya aja sembarangan kayak gini ya, selalu memperlakukan kamu seperti ini, selalu menyakiti kamu seperti ini, udah jauhin dulu, jauhin aja. Fokus aja dengan finance dan karir kamu. Toh, kalau misalkan Tuhan menyuruh kamu untuk fokus dengan finance dan karir, berarti Tuhan sudah menyediakan tempat dari karir dan finance kamu untuk kamu gali, untuk kamu dapatkan keberlimpahannya. Ya, gitu. Berarti Tuhan memang sudah menyiapkan itu. Dan aku rasa memang kamu sudah merasakannya bahwa wah, kok aku secara karir dan keuangan keren ya. Aku ada kenaikan gaji, dapat bonus, karir aku lancar-lancar aja, pekerjaanku juga bagus-bagus aja, bahkan mungkin kalau di sini yang kerja dengan seseorang, aku apa itu namanya? Dipuji sama bos, kayak gitu ya. Kalau aku lihat, ya udahlah ya. Saat ini tuh Tuhan Maha tahu kok kamu memang cinta sama dia, tapi dianya yang aduh kelakuannya nggak jelas. Udah, Tuhan sudah menyediakan tempat untukmu di karir dan finance. Dan bahkan Tuhan sudah menunjukkan kepada kamu red flag-nya orang ini. Udah, cukup tahu aja ya, dan cukup kamu untuk mikir gitu ya, mikir. Ini orang lagi ada red flag. Mau kamu paksakan kamu bersama dia, kamu nanti yang sakit hati loh sayang, kayak gitu loh. Ya, jadi udah Tuhan sekarang mengizinkan kamu untuk fokus aja dulu dengan karir dan keuangan kamu. Gali sebanyak-banyaknya uang itu yang Tuhan berikan ke kamu. Udah gali aja sebanyak-banyaknya. Ya, lupakan dulu si dia. Toh Tuhan sudah menunjukkan red flag-nya orang ini nih. Pay attention to the red flag, kata ya. The sign are cautioning you. Jadi Tuhan itu udah ngasih tahu, hati-hati nih sama orang ini. Dia lagi ada red flag-nya. Udah. Terus Tuhan kasih kamu finance dan karir yang good, yang bagus. Ya, jadi ya udah fokusin aja dengan ini. Tuhan tahu kok kamu mencintai dia. Oke, udah cukup gitu aja. Untuk keputusanmu masih ngengkel atau enggak ya? Ngengkel tuh apa sih? Memaksakan diri ya. Kamu tetap memaksakan diri mau ngejar-ngejar dia, ya silahkan, it's okay, nggak apa-apa. Ya, aku membacakan tarot ini ya cuman untuk ngebacain energinya aja dari kartu yang terbuka aja. Aku tidak memaksakan kamu harus ngikutin pembacaan aku atau menerima pembacaan aku. Ya, hidupmu adalah milikmu, kebahagiaanmu adalah hakmu. Ya, kalau kamu lebih bahagia ngejar-ngejar dia, ya silahkan. Kalau kamu menurutmu ini keputusan dari pembacaan ini ya, iya juga ya. Kok kayaknya aku kayak gimana gitu. Dan menurutmu pembacaan ini juga lebih baik ya untuk kamu ambil, ya silahkan, monggo. Ya, aku tidak memaksakan. Keputusan aku tetap silahkan ke kamu ya. Aku tidak memaksakannya. Oke, untuk zodiak di sini ada Aquarius, Libra dan Gemini, Capricorn, Taurus dan Virgo, Leo, Aries, Sagittarius. Oke, ke-12 zodiak bisa resonate kok dalam pembacaan ini asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Aduh, ya udahlah kepotong dikit. Untuk alfabetnya di sini bisa nama kamu, nama dia, nama depan, nama tengah, nama belakang, inisial nama atau nama panggilan, atau huruf-huruf ini mengingatkan tentang antara kalian berdua atau kamu terhadap dia gitu ya. Ada S, B, A, Q, Z, I, X, Y, D, H, W, K, V, T, E, G, L, U. Oke.
cukup itu aja. Berbijaklah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Yang penting pembacaan ini ya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Sudah berbijak aja dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.